Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek dalam WSJ Channel. Kali ini kita akan berada di volume ke-13. Kita membahas khusus untuk adik-adik mahasiswa. Kita membahas bagaimana mencari dosen pembimbing yang sesuai untuk skripsi Anda. Ini penting, kenapa? Karena tidak jarang mahasiswa terhambat di dalam penulisan skripsi karena persoalan komunikasi atau kecocokan yang tidak pas dengan dosen pembimbing. Tips yang pertama, sebelum Anda menemukan dosen pembimbing, Anda sudah harus punya opsi atau alternatif judul skripsi yang akan Anda inginkan. Jangan punya atau jangan memiliki hanya satu-satunya judul skripsi. Buatlah alternatif, paling banyak katakanlah 3 alternatif. Ketika alternatif 1 nanti tidak ketemu dosen pembimbing yang sesuai, Anda bisa masuk ke alternatif 2 atau Anda bisa masuk ke opsi 3. Jadi sebelum Anda menentukan dosen pembimbing atau menemui dosen pembimbing, tentukan 3 alternatif judul skripsi yang Anda inginkan. Nah, tips yang kedua, barulah Anda mulai searching, mulai mencocokkan, mencari informasi dengan alternatif judul skripsi yang sudah Anda miliki. Kira-kira dosen pembimbing yang relevan siapa? Dosen pembimbing yang pernah membimbing dengan topik yang berhubungan dengan alternatif itu siapa? Dosen pembimbing yang pas dengan topik yang Anda miliki itu siapa? Jadi mencari dosen pembimbing berdasarkan alternatif topik yang Anda sudah miliki. Untuk alternatif topik A, cari beberapa opsi dosen pembimbing. Alternatif topik B, cari alternatif opsi dosen pembimbing. Alternatif C, juga cari opsi-opsi dosen pembimbing. Dosen pembimbing yang kita cari tentunya yang punya kompetensi di bidang itu, yang punya pengalaman di bidang itu, yang punya juga pengalaman membimbing di bidang itu. Karena pada prinsipnya skripsi itu tidak harus 100% murni baru. Karena kalau yang 100% murni baru itu adalah levelnya disertasi. Tapi kalau skripsi bisa pengembangan-pengembangan dari tulisan-tulisan atau skripsi-skripsi yang pernah ada. Jadi caranya gampang, cari data, cari informasi dosen pembimbing yang kompetensinya, mata kuliahnya, atau pengalamannya, penelitiannya, atau pernah pengalaman membimbingnya relevan dengan topik-topik atau opsi topik yang Anda miliki. Nah, tips yang ketiga, setelah Anda dapat list dosen pembimbing yang kira-kira relevan, yang kira-kira cocok, mulailah Anda mencari rekam jejak dari dosen pembimbing ini. Rekam jejak itu bukan berarti ada dosen pembimbing yang tidak bagus, tidak. Tapi rekam jejak maksudnya adalah yang kira-kira nilainya, chemistry-nya, caranya, gayanya suportif, mendukung untuk penulisan skripsi Anda. Misalnya, kalau Anda menulis skripsi di bidang sosial, tentu dosen pembimbing yang Anda cari adalah dosen pembimbing yang banyak berkecimpung di bidang sosial. Bukan dosen pembimbing yang semuanya eksakta, semuanya pemikirannya kuantitatif, sehingga Anda nanti akan kerepotan. Jadi carilah dosen pembimbing yang juga banyak menggunakan metode kualitatif yang kaitannya kepada bidang-bidang sosial. Jadi cari rekam jejaknya melalui video, seminar, tulisan di Google, bahkan Anda mulai bertemu untuk melihat profil si dosen pembimbing ini. Yang ingin saya sampaikan di tips yang ketiga ini adalah kita tidak langsung meminta kesediaan dosen pembimbing itu untuk menjadi pembimbing kita. Tapi kita meminta kesempatan untuk berdiskusi. Kita meminta kesempatan untuk memberikan pandangan terkait dengan topik skripsi yang akan Anda buat. Sehingga dari cara dosen pembimbing itu nanti berinteraksi, berkomunikasi, dan memberikan pandangan kepada Anda punya feeling, oh kelihatannya dosen ini cocok untuk saya. Jadi lakukan rekam jejak, lakukan searching, dan bertemu dengan calon-calon dosen pembimbing itu sebanyak mungkin atau proporsional mungkin yang Anda bisa. Jadi itu 3 tips yang saya berikan. Yang pertama, buat opsi atau alternatif skripsi yang akan Anda buat. Yang kedua, Anda cocokkan opsi-opsi itu dengan kemampuan kompetensi dosen pembimbing yang ada. Dan yang ketiga, mulai telusuri rekam jejak dengan berkomunikasi, googling, searching, nonton video, dan lain-lain, bertanya sama orang tentang dosen pembimbing ini. Apakah dia suportif, apakah dia mendukung terhadap skripsi dan sesuai dengan gaya dan tipe Anda. Saya kira itu mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam menyelesaikan skripsi secepat mungkin. Ingat, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan lupa subscribe, share, dan likes WSJ channel ini karena Anda sudah menyumbang untuk pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Salam.